Negeri ini memanggilmu kawan. Baiklah Bu Isti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Bu Isti, gimana kabarnya, sehat? Siang, Alhamdulillah baik Pak Sugeng. Ya Bu, baik Bu Isti, seperti yang kita rencanakan bersama ya. Hari Oke, ini kita akan mengadakan coaching. Sebelumnya mungkin perlu saya beritahukan kepada Bu Isti, kalau percakapan kita ini direkam atau direkod. Namun jika Ibu merasa tidak nyaman apabila rekaman ini dipublikasikan, Bu Isti tenang saja. Saya akan menjaga privasi dari obrolan kita pada hari ini. Begitu ya Bu Isti. oke Pak Sugeng, terima kasih. Sama-sama Bu. Apa ini yang mau diobroli pada siang hari ini? Begini Pak, sebetulnya ini tentang murid saya di kelas 6. Saya merasa kok mereka kesadarannya untuk menjaga kebersihan lingkungan, terutama di kelas itu kurang. Jadi kalau pagi hari itu kondisi ruangan memang bersih, karena ada piket kelas. Tetapi ketika pelajaran dimulai, mungkin 1 atau 2 jam, itu saya lihat sekeliling ada kertas yang berserakan di bawah meja. Juga ada sisa rautan pensil atau minuman kemasan itu di dalam kelas. Nah, pas masuk kelas, pasti ada itu, bungkus plastik atau gelas plastik. Ya di atas meja lah, bahkan di bawah tempat sampah juga ada. Makanya saya sampai pusing Pak Sugeng kalau memikirkan ini. Iya Bu, baik. Dari cerita Bu Isti tadi dapat saya pahami permasalahan yang Ibu hadapi adalah berkaitan dengan murid di kelas 6 ya Bu, yang kurang menyadari pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Nah, sebelum kita mengobrol lebih jauh ini, saya ingin menanyakan apa yang saya dapatkan di akhir percakapan kita nanti. Oke, tentunya saya ingin murid-murid saya di kelas 6 itu mempunyai kesadaran untuk menjaga kebersihan lingkungan, khususnya bebas dari sampah, baik itu sampah plastik maupun sampah yang lain. Gitu Oh, Pak jadi Sugeng. maksud Ibu ingin mengetahui atau mencari jalan keluar. Bagaimana caranya agar murid khususnya di kelas 6 ini mempunyai kesadaran untuk menjaga kebersihan lingkungan. Begitu ya? Nggih Pak Sugeng, betul. Dan saya ingin meminta waktunya Ya, sebentar untuk itu Pak Sugeng. ya Bu, tidak masalah. Bahkan saya senang kalau nantinya memang saya bisa membantu Bu Isti. Nggih, Pak Sugeng, terima kasih. Baik Bu, kalau kita bicara masalah kebersihan lingkungan, terutama ruang kelas ya, menurut Bu Isti, suatu lingkungan itu dikatakan bersih, gambarannya seperti apa sih Bu? Kalau menurut saya, lingkungan bersih itu ya bebas dari sampah, Pak. Dan bersih itu harusnya setiap waktu, dari pagi hari ketika mereka masuk sampai menjelang pulang. Keinginan saya sih begitu, Pak. Luar biasa, tentunya menyenangkan sekali Bu rasanya. Jika ruangan kelas itu bisa selalu bersih begitu ya. Betul, Pak. Idealnya seperti itu kan. Jadi hati itu rasanya tenang dan nyaman begitu. Ya Bu Isti, kemudian bicara masalah ideal, jika kondisi ideal itu ada rentan 10 Bu Isti. Seperti yang Pak Sugeng sampaikan tadi bahwa idealnya anak-anak itu kan bisa menjaga kebersihan. Anak-anak selalu membuang sampah di tempatnya. Dan itu kapanpun ya, kalau itu ada level 10 menurut Bu Isti. Nah, kondisi sekarang itu berada di level berapa kira-kira Bu? Kira-kira level 6 mungkin, Pak.
Iya, level Level 6 Pak. 6 ya. Iya. Oh iya ya. Level 6 ya baik, Bu. Lalu harapan Gusti nanti akan bisa sampai di level berapa, Bu? Ya, saya ingin meningkatkan sampai level 9 untuk kondisinya Pak Sugeng. Level 9 ya. Iya. Baik, Bu. Kalau boleh saya tanya, selama ini sudah Gusti lakukan untuk menanamkan kesadaran dan akan kebersihan lingkungan pada murid-murid di kelas 6, Bu. Iya, itu Pak. Saya ini sudah mengingatkan berkali-kali untuk menjaga kebersihan lingkungan. Tapi entah kenapa sepertinya tidak mengena begitu. Tetap saja membuang sampah sembarangan. Padahal saat ini saya paling tidak suka dengan ruangan yang kotor. Saya ingin mereka juga berpikir seperti itu. Dan saya juga heran, setiap upacara hari Senin kan pembina upacara selalu menasehati kan ya Pak untuk membuang sampah di tempatnya. Tapi kok tetap saja seperti itu. Bingung saya Pak. Baik, saya cukup memahami kondisi Ibu. Sebagai guru yang sudah sering mengingatkan, bahkan setiap upacara juga diselipkan nasihat untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan. Begitu ya. Nah, akan tetapi usaha tersebut belum menampakkan hasil. Begitu kira-kira ya Bu Isti. Betul sekali Pak. Nah, lalu apakah Bu Isti punya rencana atau ide yang lain? Apa kira-kira yang bisa Ibu Isti lakukan selain dari yang sudah Ibu jelaskan tadi? Apa ya Pak? Sepertinya ada yang belum saya sebutkan selain mengingatkan berkali-kali. Mungkin memberikan keteladanan Pak. Saya juga sudah mencontohkan pada anak-anak. Ya, memberikan keteladanan Pak pada anak-anak. Iya Bu, bisa Bu. Dan memang sangat tepat menurut saya. Seperti istilah guru itu digugu lan ditiru. Jadi anak akan mencontoh apa yang kita lakukan. Jangan sampai malah memberi contoh yang buruk. Lalu apalagi Bu Isti? Ada ide yang lain mungkin? Ada Pak. Eh, Tiba-tiba saya kok terkepikiran soal keyakinan kelas ya. Itu keyakinan yang sudah kami buat dan tentunya disepakati oleh anak-anak juga. Nah, salah satu isi dari keyakinan kelas itu adalah menjaga kebersihan. Mungkin jika hanya sekedar dipajang di dinding, anak-anak akan mudah lupa. Nah, bagaimana kalau setiap hari di awal pelajaran atau akhir, saya meminta salah satu anak begitu untuk maju, membaca keyakinan kelas tersebut. Kemudian gimana ya? Ditirukan oleh teman-temannya. Tujuannya itu supaya anak-anak selalu ingat dan lebih meyakinkan diri apa saja sih kesepakatan kelas yang sudah dibuat dan seharusnya ya dilaksanakan karena kan sudah dibuat. Begitu Pak Sugeng mungkin. Wah, baik sekali Bu. Itu termasuk menjaga kebersihan tadi ya. Iya Pak, betul sekali. Selain itu, saya juga punya rencana untuk menayangkan video kartun Pak, yang tentunya menarik bagi anak-anak seusia mereka. Video yang saya maksud itu tentu yang berkaitan dengan menjaga kebersihan lingkungan. Kan kadang kalau dinasihati lisan itu masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Nah, mungkin dengan ditayangkan video itu akan lebih mengena. Begitu sih harapannya, Pak. Wah, saya kira itu juga ide yang bagus Bu. Jadi kegiatannya diupayakan yang menyenangkan dan berkesan itu. Salah satunya dengan media video. Bagus itu Bu. Apakah masih ada lagi mungkin? Iya Pak, mungkin masih ada satu lagi. Saya tidak akan bosan untuk selalu mengecek lingkungan, terutama di ruang kelas saya. Kalau ada anak yang membuang sampah sembarangan, kalau saya tahu, ya saya akan langsung saya tegur, Pak. Bagaimana Pak Sugeng? Baik Bu, saya pikir itu rentannya yang bagus sekali.
Bu Isti sudah menemukan solusinya. Iya, Pak. Nah, dari semua rencana itu seperti yang sudah dijelaskan Bu Isti tadi, mulai dari pemberian contoh atau keteladanan, kemudian setiap hari membaca bersama-sama keyakinan kelas. Lalu ada juga kegiatan yang menayangkan video yang menarik tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Dan terakhir, melakukan pengecekan setiap saat kebersihan lingkungan di kelas 6. Bagaimana kemungkinan dilakukan semua itu? Maksudnya kemungkinannya untuk dilakukan oleh Bu Isti sendiri. Iya, Pak. Kemungkinan saya juga akan melakukan itu dan akan saya terapkan minggu depan, Pak, mulainya. Saya akan berkomitmen untuk melakukannya. Begitu ya Bu, bagus Nggih, Pak. Pak Sugeng. Itu berarti bisa segera action ya Bu. Insya Allah, Kapan Pak, kira-kira minggu Bu depan, Isti Pak. mulai melaksanakannya? Iya, Pak. Baik, mungkin ada orang yang bisa membantu Bu Isti dalam pelaksanaannya. Ya, saya mohon bantuan Pak Sugeng sebagai kepala sekolah, mungkin untuk lebih apa ya, menguatkan anak-anak agar anak-anak itu bisa membuang sampah pada tempatnya, Pak. Mungkin pada saat Terima kasih, upacara Pak. atau pada Terima saat kasih, Bu. apa itu, Pak? Iya. Terima kasih Bu Isti, itu ide yang bagus sekali Bu Isti. Dan saya tidak sabar menanti pertemuan berikutnya Bu, untuk Iya, Pak mengetahui Sugeng. hasil dari aksi Bu Isti nanti. Kemudian Iya, Bu, Pak Sugeng. saya ingin tahu Iya, nih Pak apa Sugeng. yang Ibu dapatkan dari pertemuan ini Bu. Iya, saya merasa lega, Pak Sugeng, karena bisa menyampaikan tentang masalah yang saya hadapi tentang kebersihan dan juga bisa menemukan ide atau solusi, Pak Sugeng. Dan Pak Sugeng juga apa ya, sudah menyetujuinya, begitu Pak Sugeng. Iya Bu, bisa-bisa aja Bu Isti. Dan memang itu yang saya inginkan Bu Isti. Iya, Pak Sugeng. Ya sama-sama Bu Isti. Jadi silahkan Bu Isti, ini sudah selesai. Mengucapkan banyak terima kasih Bu Isti. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Sugeng, saya juga berterima kasih karena sudah dibantu oleh Pak Sugeng. Waalaikumsalam Pak Sugeng. Assalamualaikum Pak Sugeng. Waalaikumsalam Bu Endang. Mari Pak Sugeng, silakan duduk. Terima kasih Bu Endang. Pak Sugeng, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu Endang. Bagaimana juga Bu Endang? Alhamdulillah saya juga sehat Pak. Nggih. Kalau begitu, oh iya, bagaimana Pak dengan perkembangan anak-anak didik panjenengan di kelas? Alhamdulillah Bu Endang, anak-anak sangat antusias dalam pembelajarannya. Ngaten. Alhamdulillah Pak nggih. Pak Sugeng punya waktu ndak ke misalnya kalau kita ngobrol sebentar dengan saya? Bisa Pak? Sekarang Bu, bisa. Iya Ya nggak sekarang. apa-apa Bu. Uh, Ya Bu silahkan. Oke. Pak Sugeng sebelumnya saya mohon maaf nggih. Akhir-akhir ini saya lihat Pak Sugeng sepertinya kok agak gelisah. Seperti ada beban gitu yang Bapak pikirkan. Kalau tidak keberatan, mungkin Pak Sugeng bisa menceritakan apa yang menjadi beban pikiran Pak Sugeng saat ini. Ya benar Bu. Memang akhir-akhir ini saya sedang banyak pikiran. Dan kalau boleh saya ingin bercerita sama Bu Endang tentang kegelisahan saya. Oh gitu ya Pak ya. Oh dengan senang hati Pak pastinya saya akan mendengarkan cerita dari Bapak.
Tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh, mungkin saya mau bertanya dulu sama Pak Sugeng. Setelah kita ngobrol nanti, apa yang Pak Sugeng harapkan dari obrolan kita pada siang hari ini? Saya berharap bisa menyelesaikan semua tugas-tugas saya tepat waktu, Bu Endang. Oh, baiklah. Kalau seperti itu, dengan senang hati saya akan mendengarkan cerita Pak Sugeng. Monggo Pak Sugeng ceritakan sama saya unek-unek apa yang ingin Bapak Ya, ceritakan, terima kasih. kegelisahan apa yang ingin Terima Bapak kasih, Bu ceritakan. Endang. Ya, begini Bu Endang. Yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini adalah tentang bagaimana saya bisa membagi waktu sebaik mungkin ketika saya sebagai guru maupun pekerjaan saya di rumah, agar semua berjalan dengan baik, Bu. Jadi seperti itu. Baik Pak Sugeng, jadi pada intinya Bapak merasa kesulitan bagaimana membagi waktu terkait antara profesi Pak Sugeng sebagai pendidik di sekolah dan juga mungkin ada tugas tambahan yang harus Bapak selesaikan di sekolah dan juga untuk menyelesaikan pekerjaan Pak Sugeng di rumah. Sekarang ini saya di sekolah banyak sekali pekerjaan yang harus saya kerjakan. Selain tugas pokok saya sebagai guru untuk mengajar, ternyata banyak kegiatan yang harus saya kerjakan. Misalnya terkait tugas tambahan saya sebagai bendara BOS, yaitu input arkas yang harus segera mungkin untuk dilaksanakan. Padahal itu harus mengajar di kelas, itu kan membagi waktunya sulit. Kita sudah habis seharian mengajar di kelas. Kapan kita melakukan input arkas dan kapan menyelesaikan administrasi pembelajaran? Kalau kita pulang ke rumah, kita dihadapi dengan urusan keluarga dan kadang masih mengerjakan tugas sekolah yang belum selesai. Nah, saya ingin semua tugas dan pekerjaan saya bisa selesai tepat waktu dan tidak mengganggu aktivitas saya yang lain di rumah, Bu. Jadi akhir-akhir ini itu permasalahan yang Pak Sugeng khawatirkan. Jadi Pak Sugeng bingung bagaimana menyelesaikan tugas Pak Sugeng itu supaya nanti semuanya bisa selesai tepat pada waktunya. Ya, memang betul sekali apa yang Pak Sugeng ceritakan tadi, yang Pak Sugeng utarakan tadi. Memang memanage waktu itu merupakan sesuatu yang bisa dikatakan mudah, bisa juga dikatakan sulit, Pak nggih. Saya bisa merasakan apa yang Pak Sugeng rasakan saat ini, karena saya juga pernah mengalami hal seperti itu. Saya pernah berada di posisi Bapak, jadi susah atau bagaimana bisa membagi waktu antara tugas kita sebagai pendidik, sebagai guru, dan juga saya sebagai ibu rumah tangga. Nah, sekarang kalau permasalahannya Pak Sugeng tadi seperti itu, banyak pekerjaan tugas tambahan dari sekolah, menginput arkas yang harus diselesaikan, padahal kalau di kelas kan kita harus mengajar, nggih Pak nggih. Sekarang kira-kira kalau masalahnya seperti itu, solusi apa yang mungkin Pak Sugeng bisa lakukan untuk bisa menyelesaikan atau setidaknya menghilangkan kekhawatiran yang Pak Sugeng rasakan saat akhir-akhir ini? Iya, Bu. Mungkin saya harus punya prioritas, Bu. Saya akan membuat skala prioritas mana pekerjaan yang harus saya dahulukan atau waktunya yang harus segera diselesaikan. Tapi yang paling utama adalah tugas saya sebagai pendidik, yaitu mengajar di kelas. Di sela-sela itu misal jam 12. Setelah anak pulang saya gunakan untuk mengerjakan administrasi sekolah dan input arkas.
Dan juga yang paling penting adalah kerjasama yang baik dengan rekan guru. Kita bagi tugas jadi semua pekerjaan berjalan dengan baik. Ketika berada di rumah, kita harus mengurus keluarga dulu. Dan jika ada waktu, kita mengerjakan tugas sekolah yang belum terselesaikan, Bu. Iya, betul sekali apa yang Pak Sugeng rencanakan tadi dan saya sangat setuju. Itu menurut saya sudah bagus sekali Pak nggih. Jadi jenengan itu harus punya prioritas. Mana yang harus didahulukan. Kita harus punya prioritas, mana yang harus kita kerjakan dulu. Karena kalau kita tidak punya prioritas, maka justru nanti semua pekerjaan kita malah tidak bisa terselesaikan dengan baik. Rencana solusi yang Pak Sugeng sampaikan tadi itu sudah sangat tepat Pak nggih, kalau menurut saya. Akan tetapi mungkin Pak dalam panjenengan mencari solusi tadi, mungkin ada beberapa hambatan, ada beberapa kendala yang mungkin juga menghalangi rencana Pak Sugeng yang Pak Sugeng utarakan tadi. Nah, kira-kira Pak Sugeng nggih, kalau misalnya ada kendala, misalnya jenengan nanti terus ada tugas tambahan lagi yang harus jenengan selesaikan lagi, padahal yang sebelumnya belum selesai, kemudian masih ada lagi. Kira-kira rencana alternatif apa yang nanti Pak Sugeng akan lakukan? Cara saya mengantisipasi kalau ada tugas tambahan lagi, selain tugas yang saya kerjakan sekarang ini, yaitu dengan mengendalikan diri. Percaya bahwa semua yang saya kerjakan pasti akan selesai. Dan ada jalan keluarnya. Nah, kemudian komunikasi dengan keluarga terkait pekerjaan saya tetap mengerjakan agar keluarga bisa memahami pekerjaan yang saya lakukan, Bu. Itu sebetulnya. Iya, betul sekali Pak nggih. Jadi harus ada komunikasi dan juga harus ada komitmen. Jenengan harus berkomunikasi baik itu dengan baik, baik itu dengan rekan kerja dan juga dengan keluarga. Jadi harus ada komitmen serta komunikasi yang baik dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Selanjutnya, apa komitmen terhadap rencana yang akan Bapak laksanakan nanti? Betul sekali, Bu. Komitmen saya terkait rencana itu, saya akan membuat jadwal kegiatan, Bu, yang harus saya lakukan untuk meningkatkan komunikasi dan kerjasama dengan keluarga serta rekan kerja, Bu. Ya gitu, ya betul sekali Pak Sugeng ya. Jadi jenengan nanti akan membuat rencana kegiatan. Jadi mungkin hari ini apa yang jenengan selesaikan terlebih dahulu. Kemudian untuk besok apa yang jenengan akan selesaikan. Itu bagus sekali Pak Sugeng. Monggo, Bu Endang. Jadi jenengan membuat rencana Kelihatannya kegiatan atau macet, Bu Endang. jadwal kegiatan. Halo, Bu Endang. Ya, sudah Pak, sudah on. Jadi jenengan membuat rencana kegiatan, nggih. Bu Endang, Membuat halo. jadwal kegiatan yang harus jenengan lakukan, Kelihatannya kameranya macet ya, Bu? meningkatkan komunikasi dan kerjasama dengan Bu keluarga. Endang. Ya, sudah Pak. Pak Sugeng bisa dengar suara saya? Nggih, pripun Pak? Sudah on Pak.
Ya, jadi betul sekali Pak Sugeng ya. Rencana yang Bapak buat tadi yaitu dengan membuat jadwal kegiatan. Jadi untuk hari ini apa yang ingin jenengan selesaikan terlebih dahulu, kemudian besok apalagi secara terjadwal. Jadi itu bagus sekali Pak. Kemudian juga meningkatkan komunikasi dan kerjasama baik dengan rekan kerja maupun keluarga dengan tujuan agar tidak ada miskomunikasi. Alhamdulillah permasalahan yang Pak Sugeng alami sekarang sudah ada solusinya. Dan Pak Sugeng bisa bertanggung jawab untuk mengetahui apa sebenarnya permasalahan yang membuat Pak Sugeng selama akhir-akhir ini menjadi murung dan mungkin terlihat gelisah. Dan sekarang bagaimana umpan balik dari apa yang sudah Pak Sugeng alami ketika sudah membicarakan permasalahan ini, permasalahan yang Pak Sugeng alami ini dengan saya. Kira-kira bagaimana perasaan Pak Sugeng setelah Pak Sugeng menceritakan pada saya permasalahan Pak Sugeng akhir-akhir ini? Ya Bu Endang, terima kasih. Saya merasa lega Bu, sudah bisa menceritakan tentang permasalahan ini dan beban saya terasa lebih ringan karena sudah menemukan solusi dari permasalahan saya tadi Bu Endang. Saya sangat berterima kasih Bu Endang. Ya, sama-sama Pak Sugeng. Saya juga mengucapkan terima kasih pada Pak Sugeng karena Pak Sugeng sudah bersedia sharing dengan saya, berbagi cerita dengan saya. Dan alhamdulillah kita sudah bisa saling berbagi dan mencari solusi atas kekhawatiran Pak Sugeng akhir-akhir ini. Saya doakan semoga Pak Sugeng tetap bisa menjalankan semua aktivitas dan kewajiban Pak Sugeng, baik itu sebagai pendidik dengan segala macam tugas tambahannya maupun pekerjaan Pak Sugeng di rumah. Semoga semua dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. Terima kasih atas waktunya Pak Sugeng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.